Waalaikumsalam. Speakernya Ustazah Fatma. Baik, hadirin sekalian, untuk selanjutnya kami buka sesi pertanyaan untuk dua penanya. Jadi kami silahkan kepada seluruh hadirin apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan menekan tombol raise hand untuk kemudian kami persilahkan untuk bertanya. Yang pertama dari akun Zoom atas nama Titik Parwati. Nah, kepada beliau disilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi dikatakan bahwa jantung mempunyai medan elektromagnetik 5.000 kali 5.000 pada otak. Ya, 5.000 kali lebih besar dari otak. Dapat mengirimkan detak yang berdiameter 3 meter gitu nggih. Pertanyaan saya ini ada istilah telepati ya, Bu Dokter ya. Itu bagaimana korelasinya dengan telepati itu seperti apa, Bu Dokter? Kemudian yang kedua ada yang namanya vibrasi yang positif itu bagaimana mempengaruhi ketika anak-anak itu malas. Kita pengen mereka rajin ya, mereka bersemangat kembali. Bagaimana untuk mempengaruhi dengan vibrasi kita itu berpikir positif supaya perasaan kita itu mempengaruhi mereka. Itu bagaimana, Ustaz? Itu saja. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Titi, Masya Allah. Untuk selanjutnya, untuk penanya kedua, kami silahkan kepada akun Zoom atas nama Ustazah Sonya, disilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dokter Aisyah, saya memiliki 2 putra, yang pasti setiap itu memiliki karakter dan sifat yang beda lah. Nah, sekarang ini saya benar-benar sedang menghadapi putra kedua saya yang sangat berbeda ya. Dari putra saya yang pertama, yang mungkin putra saya yang pertama itu lebih manut gitu kan, lebih ma. Kalau yang putra kedua saya ini tuh lebih bisa terbuka menyampaikan aspirasinya gitu loh. Sehingga ketika ada sesuatu yang perlu saya diskusikan dengan beliau, itu Ananda bersikeras sekali dengan pendiriannya. Ini salah satu contoh yang sekarang ini nih sedang ada saya alami adalah tentang memilih sekolah. Karena Ananda kan mau masuk ke SMA gitu ya, sehingga perlu perdebatan atau diskusi yang sangat panjang antara saya dan Ananda. Panjangnya itu sudah kami mulai sejak awal Ananda masuk di kelas 9. Karena anak usia yang sekarang ini di remaja kelas 9 ini pasti sudah mulai punya idealis, kemudian ada teman-temannya say A, mereka ikutan A. Nah, ini saya mohon diberikan tips bagaimana agar saya juga tidak seperti orang tua yang memaksakan kehendak, karena kita tahu bahwa masa depan anak kita adalah mereka yang pegang. Kita sebagai orang tua adalah fasilitator, dan terutama seorang ibu itu adalah doa-doa terbaiknya yang dibutuhkan oleh anak kita. Gitu Bu Dokter. Matur nuwun, terima kasih. Mungkin dari Bunda Sonya dulu ya, saya jawabnya ya, supaya nanti disimpulkan dengan yang pertanyaannya Bunda Titi, jadi lebih nyambung ya. Baik, Bunda, setiap anak kan wataknya beda atau tabiatnya beda, karena memang Allah memberikan itu di dalam otaknya masing-masing, terutama di sini nih Bun, di daerah paritalis di tengah itu ada program watak namanya, atau program tabiat, ya, dan itu genetik. Ya, nah kalau kita punya 2 anak pasti 2 beda, punya 3 beda, 4 beda. Ya, nah yang pertama itu kalau tadi Bunda mengatakan Ananda wataknya lebih penurut, ya ini berarti Ananda yang hasratnya hasrat damai.
Ya, kalau misalnya kita belajar watak di konsep Islam ini berarti anak pertama itu wataknya watak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Damai, ya, ikut, ya, Nabi ajak gini langsung. Ya, Rasulullah cerita gini langsung, ya, makanya disebut As-Siddiq. Ya, nah, anak yang kedua ini rupanya Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab ini yang kedua. Ya, watak Umar bin Khattab. Watak yang kita sebut watak yang prinsip dan mengatur. Ya, jadi dia mengatur. Jadi dia kalau bisa dia ngatur gitu. Ya, begitu kan Sayyidina Umar kan begitu, dia yang ngatur. Ya, memang dia terkesan spontan, tegas dan itu tadi ya, pokoknya Bunda akan rasanya setiap ada sesuatu harus didiskusikan agak panjang dan mungkin tadi ada istilahnya perdebatan kan gitu ya. Namanya saja Umar. Ya, ya. Jadi Bunda alhamdulillah nih anaknya ada Abu Bakar, ada Umar, Masya Allah. Coba tambah 2 lagi, nanti akan ada Utsman, akan ada Ali itu. Kayak saya anak laki saya 4-empatnya ada itu, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, dan itu menyenangkan Bunda Sonya. Kalau masih bisa melahirkan. Itu menyenangkan nanti ya. Nah, kemudian watak Umar itu senantiasa senang kalau kita diskusi dengan tanya tujuan. Kamu pilihnya SMA ini tujuannya apa? Ya. Dan terkait selalu dia tujuannya apa nak? Biarin dia kasih tahu ini Bunda, ini. Oke, alhamdulillah. Kita ya bersyukur dulu bahwa dia ada tujuan. Ya. Ada tujuan. Jadi bukan bertanya, kenapa kamu pilih sana? Bukan, apa dulu? Karena watak Umar itu selalu di otaknya apa? Apa tujuannya? Apa tujuannya? Ya, nah itu dia akan senang kalau Bunda mengerti cara ya di dalam diskusi ini tentang cocok dengan wataknya atau tabiatnya, yaitu apa tujuannya nak? Kalau perlu Bunda catat. Karena anak-anak sekarang senang sekali kalau orang tuanya mencatat waktu kita diskusi dengan dia, karena itu menunjukkan kesungguhan orang tua ya untuk memahami mereka. Catat di agenda kah, atau kalau misalnya Bunda Sonya memang generasi milenial, catatnya di gadget juga bisa. Kalau saya tetap di kertas, bahkan saya itu selalu menyiapkan kertas-kertas yang warna-warni. Ini kebetulan sedang habis ya. Warna-warni itu saya setiap dimanapun ada gitu, di meja makan ada, di tempat kerja saya ada, di dekat tempat tidur. Jadi kalau tiba-tiba ada anak saya datang ajak diskusi sambil tiduran, saya langsung ambil kertas itu yang post-it itu, catat-catat. Ya, catat. Anak-anak tuh senang loh. Oh, ibu saya sungguh-sungguh ya gitu. Apalagi kalau hal-hal yang sangat serius ya. Kecuali kalau cerita-cerita sambil lalu ya kita nggak catat. Tapi hal yang serius, terutama watak yang Umar bin Khattab ini. Ya. Apa tujuan nak kamu pilih di sana nak? Catat. Ya. Oke, Bunda ngerti tujuannya ya. Nah, insya Allah kalau betul nanti kamu ya masuk di sana, tujuan-tujuan ini ya kamu tetap di jalan tujuan-tujuan ini ya nak. Gitu. Ya senang ya. Nah, barulah nanti pertanyaan berikutnya baru kenapa? Dan berikutnya baru lagi siapa? Dan bagaimana gitu. Nah, kalau kakaknya itu bukan pertama, bukan apa justru, dia bagaimana. Jadi kalau diskusi sama kakaknya, ya Bunda, ya aku nanti begini. Nah kita tanya, bagaimana caranya nak kamu nanti bisa ke situ. Dia dengan senang hati cerita bagaimana. Tapi anak kedua jangan tanya bagaimana dulu, dia nggak suka. Ya, aku mau pilih SMA ini. Bagaimana kalau nanti gagal? Marah dia. Jangan tanya bagaimana. Apa tujuannya nak kamu pilih di sana? Apa yang kamu dapat kira-kira? Apa yang kamu dapat informasinya sehingga kamu pilih apa? Ya, kalau apa itu tujuan dan maksud biasanya. Ya. Nah, itu gitu aja. Nah, ada satu lagi. Pantang nasihati anak laki dalam keadaan lapar dan haus. Lagi saum gini, jangan buka diskusi lagi dia saum. Nanti aja habis tarawih sambil dia santai-santai mungkin makan bakso kan biasa anak laki-laki gitu kan, udah habis tarawih minta makan lagi ya.
Ya, itu kunci pada anak-anak laki itu. Ya, karena apa? Kenapa lah ya? Sebisanya ya, nasihati dia dalam keadaan sambil makan. Kenapa? Kan dia 2,5 kali lebih lebar dari perempuan. Maka kalau anak laki-laki itu sedang puasa seperti ini, dia lebih tersiksa sebetulnya. Makanya lihat aja mukanya udah jam berapa tuh udah kaku itu, lipat-lipat itu. Dan kemudian kita ajak bicara jam 1, jam 2, masuk kelas 10, itu lagi tinggi-tingginya testosteron itu. Testosteron itu ciri khasnya agresif. Apalagi watak yang Umar, tambah agresif. Seperti itu. Ya, nah, sebisanya juga Ananda kasih tahu, sayang, Bunda baru tahu kamu tuh watak Umar, Masya Allah. Dan dia akan cari buku Umar dan dia akan baca buku Umar itu. Makanya harus disiapkan di rumah itu buku sirahnya para sahabat. Ya, karena ada sekarang sudah banyak tuh, Umar 1 buku, Utsman 1 buku, Ali 1 buku, Abu Bakar 1 buku. Ya, si kakak kita bilang, kamu watak Abu Bakar, nak. Ya. Walaupun setiap orang itu sebetulnya punya 2 jenis watak. Nanti tinggal lihat. Ya, kakak Abu Bakar. Biasanya kakak ini nih, kalau tadi ceritanya dari Bunda, kemungkinan besar Abu Bakar yang bercampur Utsman bin Affan. Ya, yang damai dan sempurna gitu ya, dan penurut dan juga lebih malu-malu gitu. Ya, lebih pemikir, lebih pengamat ya. Si adek bisa antara Umar bin Khattab dan Ali bin Abu Thalib. Ya, atau Umar plus Utsman, bisa juga begitu. Makanya siapkan 4 buku itu. Ya, mumpung Ramadan, perkenalkan buku itu. Ya. Nah, kemudian insya Allah kayak gitu ya Bunda. Dan ini akan terus kalau punya anak Umar, akan dialognya akan begitu. Makanya mulai ingat ya, bahas tentang apa tujuan. Ya, dan tidak usah kita tolak dulu dan sambil makan. Itu lebih aman. Ya. Dan kalau dia agak nyolot, mungkin Bunda mengatakan dia nyolot ya, kan kadang-kadang kita yang suka bikin label itu nyolot kah atau debat panjang kan, itu kan kita yang suka melabel ya. Udah Bunda langsung bahagia aja, ya Allah saya sedang diskusi dengan Umar bin Khattab kecil di dalam rumahku. Itu akan membuat ya pikiran kita dan anak terikut positif. Ya. Saya pokoknya kalau lagi lihat anak saya langsung, kalau lihat anak pertama saya serasa melihat Ali bin Abu Thalib. Apa yang terjadi? Dia juga jadi senang. Karena pikiran kita kan tadi, pikiran kita memberikan gelombang, jantung kita memberikan gelombang. Ya. Ketemu anak yang Umar. Ya, saya lagi bicara sama Umar bin Khattab. Ya. Muka kita jadi senyum-senyum gitu. Nah, supaya tahu Umar kayak apa, kita pun harus baca sirahnya itu. Ya kan? Nah, oke. Sinyal-sinyal inilah, nah sekarang saya jawab pertanyaannya Bu Titik. Sinyal-sinyal inilah namanya telepati kalau bahasa dulu. Kalau bahasa sekarang namanya vibrasi gelombang. Siunan sel tubuh, 60 triliun sel tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nanti membentuk, makan minuman ini membentuk energi badan yang seluler, badan kasar ini, dan gelombang. Makanya makan minum halalan thoyiban itu penting banget. Kenapa? Dia akan memberikan energi pada badan seluler dan juga gelombangnya. Gelombang sinyal yang dari makanan halalan thoyiban itu cakep banget gelombangnya. Ya. Apa sih yang dibawa gelombang ini? Ucapan-ucapan, ya, ucapan, pikiran, perasaan, niat, doa, prasangka itu. Ya. Nah ini namanya dulu telepati. Ya. Terus supaya anak-anak semangat gimana Bu Aisyah? Pertama adalah ibunya harus semangat. Kenapa? Karena ibu nih akan ada nih ya. Jadi di bawah kulit ini ada lubang-lubang kayak gini, jumlahnya 360. Ya, ini nanti bisa keluar, dia bisa memberikan ya sinyal dan juga bisa menangkap sinyal. Anak kita juga begitu. Dia punya lubang-lubang ini. Nah, lubang-lubang ini dia bisa menangkap vibrasi gelombang ibunya. Makanya dikatakan gelombang ibu tuh bisa menularkan pikiran perasaan pada anak. Jadi kalau mau buat anak itu semangat, ibunya dulu bikin semangat pikiran perasaannya. Ya. Caranya itu tadi. Ya. Paling afdal memang baca Quran. Kita kan habis baca Quran, ibu-ibu pasti, sahabat-sahabat fillah pasti sudah rasa deh. Ya, lagi malas-malas habis baca Quran, ya, ayat demi ayat tuh kayaknya, apalagi baca artinya, kok kayaknya jadi
jadi ini ya, jadi semangat ya gitu. Jadi tenang, karena naik level emosinya. Dan itu belum lagi kita suruh anak-anak, ayo nak semangat. Sinyal kita itu sudah tembus dinding kamar kita, masuk dinding kamar anak-anak, ya, masuk mungkin juga meeting, nembus rumah, nembus ruang, nembus waktu. Sebagaimana sinyal yang kita sedang pakai ini, namanya Zoom meeting ini. Dan Zoom meeting ini yang bikin manusia loh. Dan sinyal ini yang ada di tubuh manusia itu yang bikin Allah. Cuman sayangnya kita jarang belajar ini, makanya kita menganggap sinyal yang buat dahsyat lebih cepat sampai. Hanya memang ya sinyal-sinyal yang dibuat oleh manusia ini memudahkan saja untuk kita bisa langsung ya menerima dan menampakkan wajah. Zaman dulu ini yang dipakai oleh para buyut-buyut kita, nenek moyang kita dalam berkomunikasi. Ya. Misalnya Raja Samudra Pasai, dia mau ngomong sama Sunan Gresik pada saat itu pakai sinyal ini, mereka berdoa, sama-sama berdoa. Ya. Langsung terasa itu. Kenapa? Zaman dulu belum banyak halangan, belum banyak gedung, belum banyak jembatan layang, pohon masih banyak, dan pohon itu dari setiap tumbuh-tumbuhan hidup itu juga mengeluarkan gelombang yang memperpanjang sinyalnya orang-orang. Kalau sekarang banyak gedung, makanya susah banget kita ya mengirimkan sinyal seperti ini. Kenapa? Terhambat gedung-gedung tinggi, jalan raya, belum lagi berantem sama sinyal-sinyal provider ya, XL, Telkomsel, Indosat. Jadinya ya makanya kita tuh harus terus-terus dikencengin ini doanya, dikencengin niatnya, dikencengin dialog jiwanya. Ya, karena banyak hambatan sekarang. Dulu nggak banyak hambatan. Bayangin dari Samudra Pasai ya di ujungnya Aceh ke Gresik kan, kalau kita cerita baca itu kisah-kisahnya para wali songo itu. Ya, itu mereka saling. Nah, itulah namanya telepati. Istilahnya kalau ibunya XL, anaknya XL. Ibunya Telkomsel, anaknya Telkomsel. Bu, kalau Telkomsel sama Telkomsel telepon langsung kan cepet sambungnya kan, Bu. Nggak bayar bulan kan? Nah, seperti itulah kira-kira. Ya, jadi sekali lagi ya betulin pikiran dan perasaan kita, Bu, untuk mewarnai satu isi rumah.